Bab 056. Kalian ini ada apa? Apa kalian meragukan kemampuan Joyce? Dia memang wanita, tapi dia cukup kompeten untuk diandalkan, seru Nyonya Rima dengan nada meninggi. Bunda, cukup, perintah Tuan Dion dengan nada tegas. Ia sudah melihat perubahan aura Zidane yang makin hitam dan suram. Zidane mulai mencengkram selimut yang menutupi sebagian tubuhnya lagi sambil mengeratkan rahangnya. Aura dingin yang dapat membuat seseorang tertusuk jika berada dekat dengannya. Tapi ayah, lagi-lagi ucapannya dihentikan seseorang. Cukup, seru Tuan Dion tak ingin mendengar bantahan. Cek, Nyonya Rima berdecak kesal. Ia memutuskan untuk mengakhiri perdebatan yang akan sia-sia hasilnya bagi dirinya jika ia terus meneruskan kebiasaan buruk itu. Mengatakan hal yang tidak seharusnya pada saat yang tidak tepat, hingga akhirnya hanya bisa memperburuk keadaan dan hubungannya dengan putra sulungnya itu. Sam memberi isyarat dengan matanya kemudian memiringkan kepalanya ke arah Han. Ia mengisyaratkan kepada Han bahwa ia sudah harus menjelaskan duduk perkara mereka sebelum ini. Han tertunduk lesu, ia memang harus menerima nasibnya ini. Tuan, Han maju beberapa langkah mendekat ke arah Zidane. Ia menarik nafasnya dalam-dalam untuk mempersiapkan diri. Katakan, seru Zidane pelan terdengar dingin. Ia tak berubah posisi tubuhnya maupun wajahnya, ia tak menatap Han sama sekali. Tak lama setelah Nona Via menghubungi, saya langsung mengerahkan tim untuk mencari lokasi Anda. Saat sampai di sana, Tuan telah tergeletak tak sadarkan diri dan mobilnya berada jauh di bawah Anda. Mobil itu, mobil itu, Han menggaruk tengkuknya yang tak gatal karena tak berani meneruskan kalimatnya. Ia sungguh tak sanggup melihat bosnya terpukul dan bersedih karena hal ini. Lanjutkan, perintah Zidane masih dengan nada dingin dan tanpa menoleh ke arahnya. Saya menemukan mobil itu dalam keadaan terbakar dan saya segera meminta petugas untuk memadamkannya. Dan kami, Han kembali memutus ucapannya sendiri. Zidane menghirup nafasnya dalam seraya menengadah, menyandarkan kepalanya ke dinding. Ia memejamkan matanya dengan keras, tangannya bertambah kuat mencengkram selimut itu. Rahang yang mengeras menandakan dirinya sedang menahan emosi yang siap meledak-ledak. Bibirnya bergetar, juga muncul raut kesedihan di wajahnya. Tapi ia harus mendengar penjelasan Han sampai akhir. Lanjutkan, ucap Zidane dengan suara tersekat. Kami menemukan mayat wanita di sana dalam kondisi gosong. Dan sudah kami identifikasi bahwa mayat itu adalah Nona Via, akhir dari penjelasan Han yang amat berat ia ucapkan sedari tadi. Zidane masih memejamkan matanya hingga kerutan nampak di sekitar sana. Ia sudah tak dapat menutupi perasaannya yang hancur. Hatinya terasa dihujam batu besar. Sakit, nyeri di sana seakan Zidane tak mampu menanggungnya. Baru kali ini semasa hidupnya Zidane mencintai seseorang, dan baru kali ini pula Zidane harus kehilangan orang yang amat dicintainya itu. Ia mengingat ungkapan cinta mereka satu sama lain untuk terakhir kalinya di dalam mobil itu. Aku mencintaimu, Zidane, ucap Via sambil tersenyum getir. Aku juga sangat mencintaimu, sayang. Balas Zidane dan kembali mencium punggung tangan Via. Hatinya makin terasa diiris tipis, hingga sakitnya tak dapat terobati. Via, ucap Zidane pelan masih dengan mata terpejam. Via, nadanya mulai meninggi dengan suara gemetar. Via, Zidane membuka matanya dan berteriak histeris. Ia menjambak rambutnya sendiri begitu frustasi dengan takdir yang harus ia terima. Lagi ia teringat dengan janjinya pada Via saat itu yang mengatakan bahwa ia akan menyelamatkan nyawa Via dan tidak akan membiarkan Via terluka. Apapun yang terjadi nanti, aku akan menyelamatkanmu, Via. Aku tak akan membiarkanmu terluka, sayang. Janji itu terngiang begitu pekat di telinganya hingga ia kembali berteriak histeris memanggil nama Via dengan rasa bersalah yang begitu dalam. Via, ucap Zidane di tengah tangisnya yang pecah dan terdengar sangat frustasi. Ia menekuk lututnya,
membuatnya sebagai topangan tangannya yang sedang menjambak rambutnya sendiri. Maafkan aku, Via. Maafkan aku tak mampu menepati janjiku. Maaf Via. Maaf, Zidane memejamkan matanya yang sudah berderai air mata. Ia kembali menyandarkan kepalanya ke dinding. Menikmati rasa sakit yang teramat sangat. Semua yang berada di ruangan itu pun merasakan hal yang sama. Pilu yang Zidane rasakan menembus relung hati mereka masing-masing meskipun hal ini tidak menimpa langsung terhadap diri mereka sendiri. Wajah mereka berubah dengan penuh rasa simpati dan empati yang membaur menjadi satu. Tak pernah sekalipun seumur hidup mereka menyaksikan Zidane yang sehancur ini. Zidane adalah pria yang sangat pintar menyembunyikan emosinya dan selalu tampil datar. Tapi kini yang ia tampilkan bukanlah sebuah kebahagiaan, melainkan kesedihan dan kehancuran hatinya yang teramat sangat. Sam yang selalu berpikir bahwa kakaknya adalah sosok lelaki tangguh. Tapi saat dihadirkan oleh pemandangan yang memilukan hati ini, ia juga tak mampu berkata apa-apa. Tenggorokannya seakan tersekat oleh batu besar kesedihan yang mendera kakaknya itu. Mereka semua menatap iba ke arah Zidane. Nyonya Rima sebagai ibu kandungnya sendiri juga tak luput dari rasa sedih melihat putranya yang selalu nampak kuat, dan kini terlihat sangat hancur. Ada sedikit perasaan senang karena ia tak perlu repot-repot menyingkirkan Via dengan caranya, tapi hal itu sangat kalah dengan perasaan hancur seorang ibu yang melihat putranya seperti ini. Nyonya Rima memutuskan untuk merengkuh Zidane dan memeluknya erat. Ia menepuk-nepuk punggung anak lelakinya itu untuk menenangkan Zidane. Tapi putra sulungnya itu malah makin menumpahkan air matanya. Zidane seperti mendapat tempat yang tepat untuknya mencurahkan kesedihannya saat ini. Via? Bunda, Via, ucap Zidane dengan suara serak. Iya, sabar sayang. Sabar, ucap Nyonya Rima menenangkan. Tuan, panggil Han hati-hati. Nona telah dimakamkan, kita bisa ke sana jika kondisi Tuan sudah membaik. Dan setelah kejadian itu, kondisi tubuh Danu memburuk. Saat ini beliau dirawat di rumah sakit ini juga, tutur Han. Ah iya, ayah Danu, batin Zidane. Baiklah, besok aku ingin menemui ayah Danu. Ucap Zidane seraya melepaskan pelukannya dari Nyonya Rima. Ayah, panggil Zidane dari ambang pintu ruang rawat Tuan Danu. Saat ini Zidane menggunakan kursi roda dibantu oleh Han yang mendorongnya. Tubuhnya masih sedikit lemah karena lumayan lama ia terbaring koma. Zidane, sahut Tuan Danu dengan suara tercekat. Tuan Danu ditemani oleh Bi Rani saat ini. Sudah 3 hari beliau dirawat di rumah sakit. Karena tak memiliki keluarga lain, maka Biranilah yang mengurus Tuan Danu selama berada di rumah sakit. Yang lagi notabene, Birani adalah kepala pelayan di tempat tinggalnya. Saya permisi dulu Tuan Danu, Tuan Zidane. Saya menunggu di luar, jika perlu sesuatu silahkan panggil saya. Biranu undur diri dari ruangan itu karena ia tahu bukan ranahnya mengikuti perbincangan yang akan terjadi di antara majikannya itu. Terima kasih, Bi, ucap Zidane pada Birani yang mulai melangkah menjauh dari mereka. Ayah, Zidane begitu prihatin melihat kondisi Tuan Danu yang kembali dipasangkan beberapa alat medis ke tubuhnya. Ia menyentuh lengan orang tua itu dengan lembut. Zidane, perlahan Tuan Danu membalas dengan menyentuh tangan Zidane. Maafkan aku ayah tak yang tidak becus ini. Maaf aku tidak bisa menepati janjiku untuk membahagiakan putrimu. Maaf karena aku Via, Tuan Danu menggenggam tangan Zidane erat supaya menghentikan ucapannya. Ia menggeleng sambil tersenyum ke arah Zidane. Sudah Zidane, sudah. Mungkin ini memang takdirnya. Kita tak dapat memaksakan kehendak Tuhan, Zidane. Kau bertemu dengan Via adalah takdir, dan kau harus berpisah dengannya juga adalah takdir. Jangan bersedih lagi, nak, ucapan Tuan Danu terdengar begitu menenangkan. Padahal dalam hatinya juga begitu hancur. Ayah mana yang tak hancur mendengar kabar putrinya tewas, apalagi dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Harta berharganya dan hanya tinggal Via saja satu-satunya yang menjadi keluarganya yang ia anggap, kini telah tiada.
Bagaimana hatinya tentu saja semua orang dapat merasakannya. Danu, sebuah suara berat berasal dari pintu kamar. Ayah. Dion, Zidane dan Tuan Danu berucap bersamaan melihat kehadiran Tuan Dion beserta Nyonya Rima. Aku turut berduka cita, teman, Tuan Dion memeluk teman lamanya itu. Terima kasih, teman, ucap Tuan Danu seraya tersenyum ke arah Tuan Dion dan istrinya. Silahkan duduk, teman. Maaf aku tak dapat menyambut kehadiranmu dengan benar, ucap Tuan Danu sungkan. Jangan pikirkan hal itu. Lebih baik kau pikirkan bagaimana caranya supaya kau lekas pulih kembali, ucap Tuan Dion yang sudah memposisikan dirinya di samping Zidane. Pulih. Apa yang harus aku lakukan setelah aku pulih nanti? Harta berhargaku, cahaya hidupku, putriku satu-satunya telah tiada. Apalagi yang bisa aku harapkan? Hidupku sudah tidak ada artinya lagi, teman. Rasanya aku ingin menyusul mereka ke sana, Tuan Danu menunjuk-nunjuk ke arah atas. Apa yang ayah katakan? Seru Zidane tidak terima dengan ucapan Tuan Danu yang menurutnya melantur. Nak, tujuan hidup ayah sudah tidak ada lagi. Ayah bertahan demi Via, putriku yang amat ayah sayangi. Jika Via sudah tiada, jadi untuk apa lagi? Zidane, terima kasih kau telah membuat Via bahagia. Terima kasih kau telah menjaga Via selama beberapa saat ini, Tuan Danu menyentuh tangan Zidane sambil tersenyum. Apa ayah sedang menyindirku saat ini? Bahkan aku tak dapat menyelamatkan Via, ayah, seru Zidane kesal pada dirinya sendiri. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sudahlah, nak, hidupmu masih panjang, masih banyak hal yang harus kau jalani. Hidup terus berjalan, Zidane. Maka bersemangatlah mulai saat ini. Benar begitu, teman, Tuan Danu membungkus kepalan tangan Zidane dengan kedua tangannya tapi matanya menatap ke arah Tuan Dion seraya tersenyum. Buat putramu kembali bangkit, teman. Dampingi dia menjadi lelaki hebat seperti sebelumnya dan orang-orang akan memanggilnya lagi dengan sebutan Presdir Zidane yang terhormat lagi, ucap Tuan Danu pada Tuan Dion sekarang. Tenang saja, teman, Tuan Dion tersenyum penuh arti ke arah Tuan Danu. Baiklah aku tenang sekarang. Aku jadi tambah merindukan ibunya Via, rasanya ingin sekali aku bertemu dengannya, Tuan Danu memejamkan matanya sambil tersenyum. Ayah, 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 panggil Zidane dengan menggoyang-goyangkan tubuh Tuan Danu. Wajahnya terlihat begitu khawatir. Kau berisik sekali, bocah. Aku hanya memejamkan mataku sebentar, Tuan Danu membuka matanya tiba-tiba. Hah, kupikir apa? Zidane mengelus dadanya dan bernafas lega. Kau pikir apa? Sudah sana, kau juga butuh istirahat. Kau belum pulih benar, bukan? Ia mendorong tangan Zidane menjauh dari ranjangnya. Tapi ayah, aku masih ingin menemani ayah. Zidane memaku tubuhnya tak menghiraukan ucapan Tuan Danu. Sudahlah, Zidane. Tuan Danu juga butuh istirahat. Kau juga harus memulihkan tubuhmu, ucap Nyonya Rima membenarkan ucapan Tuan Danu karena memang benar mereka berdua bukanlah orang sehat saat ini. Tapi, ucap Zidane ragu. Tidak ada tapi, aku sangat mengantuk sekarang. Mataku sudah tidak tahan untuk terus membuka, keluh Tuan Danu dengan wajah polosnya. Keempat orang itu akhirnya memutuskan untuk pergi dari ruangan itu dan membiarkan Tuan Danu beristirahat. Sampai di depan pintu mereka berpapasan dengan Birani yang sedari tadi menunggu di luar. Kami permisi dulu, Bi, Zidane berpamitan mewakili mereka semua. Terima kasih, Tuan. Saya masuk dulu, ucap Birani sopan kemudian membungkukkan badannya memberi hormat. Baru saja memasuki ruangan, tiba-tiba alarm ruangan itu berbunyi yang menandakan pasiennya dalam keadaan kritis. Tuan Zidane, panggil Birani sambil berlari dengan wajah begitu panik. Untung saja Zidane mendengarnya, padahal mereka sudah menekan tombol turun lift itu. Dan ia pun segera menoleh ke asal suara. Tuan Danu, Tuan. Tolong Tuan Danu. Jantungnya berhenti berdetak. Tuan. Apa yang harus aku lakukan? Tuan, Birani mulai terisak.
Dak, pak, dak, pak, suara langkah kaki mendekat. Beberapa tim medis setengah berlari ke arah ruangan Tuan Danu. Mari kita ke sana, Bi, ajak Zidane berusaha tenang. Mereka semua kembali menuju ruangan Tuan Danu. Para tim medis memeriksa keadaan Tuan Danu setelah pintu tertutup. Suasana nampak tegang di sana. Mereka telah berupaya semaksimal mungkin, namun nyawa pasien tak dapat tertolong. Tuan Danu menghembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya. Siapa keluarga dari pasien? Tanya salah satu dokter setelah membuka pintu ruangan itu. Saya dokter, sahut Birani cepat. Selain sebagai majikannya, Tuan Danu telah ia anggap seperti keluarganya sendiri. Jadi saat ini sungguh terasa berat pula baginya menghadapi situasi seperti ini. Maaf Nyonya, kami sudah berusaha. Tapi kehendak Tuhan berkata lain, nyawa pasien tak dapat tertolong lagi, ucap dokter itu dengan wajah menyesal. Astaga, Birani membungkam mulutnya dengan kedua tangannya. Ia masih tak percaya dengan kenyataan ini. Kejadian yang datang bertubi-tubi membuatnya terjatuh ke lantai, ia terduduk lemas. Pertama Nona Via yang pergi, lalu sekarang Tuan Danu. Salah apa mereka sebenarnya, Tuhan? Mereka adalah orang-orang baik, Birani bersimpuh sambil terisak di atas dinginnya lantai rumah sakit itu. Han bergegas mendekat ke arah Birani untuk membantunya berdiri dibantu oleh dokter itu. Maafkan kami Nyonya, kamu turut berduka cita, dokter itu mengelus lembut lengan Birani sebelum meninggalkan mereka di sana. Sungguh tragis takdir mereka, gumam Nyonya Rima dalam hatinya. Ayah, kasihan sekali keluarga mereka, ucap Nyonya Rima pada Tuan Dion. Keduanya menatap iba pada Birani yang sedang menangisi majikannya yang baru saja meninggal dunia. Han, urus semua prosedur rumah sakit dan pemakaman ayah Danu, perintah Zidane dengan wajah datar tanpa ekspresi. Jauh di lubuk hatinya ia merasa sangat sedih dan kehilangan. Karena bagaimanapun juga Tuan Danu adalah sosok yang dekat dengannya. Sudah sejak lama, mereka berhubungan layaknya sebuah keluarga sendiri. Dan terutama, beliaulah yang membantunya bangkit dari keterpurukannya saat itu. Tuan Danu telah menyiapkan tempat pemakamannya sendiri. Ia memilih tempat pemakaman yang sama dengan mendiang istrinya dan juga Nona Via, letaknya berada di antara makam keduanya. Tuan Danu pernah bilang bahwa saat beliau tiada nanti, ia ingin dimakamkan di antara orang-orang yang sangat dicintainya itu, tutur Birani yang masih terisak begitu pilu. Baiklah, kau bisa mengaturnya Han sesuai permintaan mendiang ayah Danu, perintah lagi Zidane yang masih berusaha meredam kesedihannya. Di pemakaman, mendung, pagi itu langit nampak redup tanpa sinar mentari yang biasanya menyinari. Beberapa petugas telah selesai menggali sebuah lubang di sana. Tak lama sebuah mobil jenazah datang beserta iring-iringannya. Jenazah itu ditandu oleh beberapa petugas dan di belakangnya terdapat Birani dan beberapa pelayan kediaman Tuan Danu sedang menangisi kepergian majikannya. Sedangkan Zidane beserta keluarga berada di urutan selanjutnya. Farah juga hadir sambil mendorong kursi roda Risa, karena Han kini tengah mendorong kursi roda yang Zidane naiki. Dan beberapa di antaranya lagi adalah teman dan kolega mendiang sebelumnya yang turut hadir. Tuan Danu adalah sosok yang ramah dan berhati mulia, wajar saja jika di saat pemakamannya ini banyak yang hadir untuk mengantar kepergiannya, untuk yang terakhir kalinya. Prosesi pemakaman telah selesai berlangsung. Beberapa pelayat mulai meninggalkan tempat, Tuan Dion dan Nyonya Rima pun memutuskan untuk kembali lebih dulu. Tinggallah di sana Zidane di kursi rodanya beserta Han dan Sam di belakangnya dan juga Risa bersama dengan Farah. Setelah memanjatkan doa untuk Tuan Danu, mata Zidane menangkap sebuah batu nisan dengan nama seseorang yang ia sangat tahu. Zidane memaksakan diri untuk turun dari kursi rodanya. Ia berlutut tepat di hadapan batu nisan itu, kemudian meletakkan sebuah buket bunga mawar merah besar di sana dan mengusap batu nisan itu dengan wajah penuh kerinduan.